Di tahun 2021 kemarin ada sedikit kecewaan customer kita melihat Indodax kok down sih waktu transaksinya per detik berapa ribu transaksi. Nah, kita nggak mungkin bilang sama customer kita kalau itu down karena kita nggak sanggup dan sebagainya kan. Nah, tapi kita menyadari itu kekurangan kita. Oke. Terus tadi masa depan Bitcoin, berarti Anda sudah melalui fase dari 15 juta turun ke 2 juta. By the way guys, konten ini dibuat, Bitcoin tadi saya cek harganya masih di 430 jutaan. Masih tinggi sekali kan dibandingkan 2 juta ya? Oh, iya. Dan ini 2 juta ke 430 juta itu cuma berapa tahun? Ini tahun berapa nih Pak Oscar? Tahun 2014. 2013. 2014 14 lah, 14. Ya, kalau dihitung sampai sekarang masih 9 tahun ya. 9 tahun kalau 2 juta ke 430 juta, siapa yang masih percaya gitu ya? Nah kan kemarin, wah namanya market maker tuh kan ngomong, Bitcoin bakal menyentuh 100.000 US ya, 100.000 US kan berarti sekitar 1,5 M. Ya, enggak taunya dari 900 juta turun 430. Masih punya masa depan nggak sih? Gitu. Kalau sama saya yang sudah pernah beli Bitcoin di harga di bawah 2 juta, dengan sekarang saya ngerasa Bitcoin ini masih ini sih, masa depannya masih besar. Yang pertama kenapa saya bilang itu, karena waktu dulu Bitcoin harga 15 juta ya, market maker itu bilang Bitcoin bakal menyentuh $5.000, saya ingat $5.000. $5.000. Waktu 15 juta, $5.000. Ya. $5.000 itu lebih kurang kalau duit sekarang 75 juta lah ya. Cuma nggak kejadian, karena keburu Bitcoin jatuh ke 2 juta kan. Terus kemudian waktu Bitcoin tahun 2017 Bitcoin itu menyentuh harga 250 juta per satu Bitcoin. Market maker-nya bilang Bitcoin itu bakal menyentuh $50.000. Market maker waktu itu jatuh ke 2 juta, market maker bilang bakal menyentuh ke 50.000. Bukan, jadi kan saya ini sempat alami Bitcoin jatuh besar itu 3 kali Pak. 3 kali. Yang pertama tahun 2013. 15 ke 2 juta. Ya. Oke. Yang kedua itu tahun 2017. Bitcoin harga 250 juta ke 30 juta. Ke 30 juta. Ya. Kamu sempat ngalami ya? Sempat ya. Oke. Terus tahun 2021, itu Bitcoin dari harga 850 juta ke harga 300 juta. Kan kemarin terendahnya 300 tuh. 300 juta, oke. Ya. Masih lebih kecil sih. Dan kalau kita amati setiap kali terjadi ini ya, selalu ada waktu titik dia sebelum jatuh, selalu ada orang yang teriak dan semua media teriak bahwa Bitcoin itu akan menyentuh di harga lebih tinggi. Yang selalu ada. Contoh dan nggak pernah kejadian. Fase pertama itu akan menyentuh ke 5.000 US. 5.000. Dan malah jatuh. Yang kedua 50.000 US. Dan jatuh. Fase ketiga 10.000. 100.000. 100.000. Dan nggak kejadian. Kenapa? Karena saya kira ini ada hubungannya dengan fear dan greed, Pak. Fear and greedy ya. Ya, jadi pada saat semua orang itu euforia, itu adalah momen paling tepat untuk menjual Bitcoin. Pada saat semua orang itu takut, itu sebenarnya adalah momen paling tepat untuk membeli. Iya. Kenapa? Karena Bitcoin adalah salah satu produk yang diciptakan berdasarkan nilainya dari demand dan supply secara murni. Ya, jadi itu kenapa market driven-nya, demand supply lebih berpengaruh gitu. Pada saat ada orang euforia rame-rame memberitakan Bitcoin, ya, yang aktivitas yang dilakukan para whale Bitcoin itu cenderung menjual malahan. Ya, apalagi kalau sudah waktu kita naik Grab, tiba-tiba supir Grab-nya ikut cerita bahwa dia barusan beli Bitcoin dan dia mau rasa Bitcoin bakal luar biasa tinggi sekali. Ya itu mungkin momen tepat buat menjual itu. Oke. Waktu itu ya. Waktu itu. Nah, termasuk whale-nya Bitcoin itu yang saya dengar mengkoleksi sampai puluhan ribu BTC ya, saya dengar. Itu termasuk mereka yang menahan atau menjual sebagian atau gimana? Biasanya setahu saya ya, whale Bitcoin itu nggak semua ditahan secara total. Jadi tetap ada yang dijual. Tetap ada dijual untuk menggerakkan market, Pak. Oh, I see. Kalau nggak gitu kan karena supply dari Bitcoin dikit ya. Jadi ya mereka harus lepas bagian supaya tetap. Dan karena mereka juga kan manusia ya Pak ya, perlu hidup. Sekarang saat ini Pak Oscar kan menjabat sebagai CEO-nya Indodax. Gimana nih masa depan Indodax? Saya percaya sih Indodax itu punya masa depan yang masih jauh. Ya. Itu juga salah satu alasan kenapa Indodax itu tidak seperti
crypto exchange lain yang baru nyentuh Indonesia sebentar, kemudian langsung ekspansi ke sini, ekspansi ke sana, ekspansi di bidang ini, ekspansi di bidang sana. Kita merasa market yang disupport oleh Indodax itu masih sangat besar. Yang kita capai masih sangat kecil. Ya. Indodax itu kita fokusnya kan crypto exchange, benar-benar crypto exchange. Kita nggak nyentuh NFT, kita nggak nyentuh apapun. Kenapa? Karena kita ingin fokus dan kita percaya kalau kita fokus pada satu hal, kita akan menjadi yang terbaik di situ. Mungkin kita nggak yang terbaik di banyak negara, tapi kita ingin memastikan bahwa customer di Indonesia itu mendapatkan yang terbaik. Makanya salah satu yang kita lakukan di Indodax, itu yang divisi yang kita perhatikan dan kita usahakan yang terbaik dibandingkan semua kompetitor, itu adalah customer service. Customer service. Jadi sebelum yang lain punya support 24 jam, sebelum yang lain punya call support, hingga sekarang pun call support 24 jam yang punya cuma Indodax. Karena kita ingin memastikan bahwa customer yang pakai Indodax itu terlayani dengan baik. Dan sebisa mungkin kita selalu mengejar zero complaint. Zero complaint. Biarpun itu impossible ya, tapi itu tetap kita kejar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita percaya kalau kita nggak bisa mengejar ke arah situ, customer nggak akan puas dengan layanan kita. Keren. Nah, exchanger kan banyak ya. Di dunia kan juga banyak ya. Apa yang membuat Indodax ini lebih daripada exchanger yang terkenal di dunia? Nah, itu tadi yang saya ungkapkan. Ya, kita percaya bahwa yang pertama, kita itu bukan harus mempedulikan kompetitor, tapi kita harus mempedulikan customer. Kalau kita mempedulikan kompetitor, kita pasti akan tahap di mana kita bakar-bakaran duit. Ya, berusaha harga paling rendah serendah-rendahnya. Ya, hingga pada titik akhirnya akan mengorbankan customer. Tapi kita nggak mau ikut pertarungan seperti itu. Yang kita mau adalah kita ingin memastikan customer mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, makanya itu alasan kenapa selama setahun ini Indodax itu nggak melakukan apapun selain daripada mengupgrade seluruh sistem yang ada di Indodax. Kan software kita ini sudah dibuat dari tahun 2013 ya. Kan sudah cukup tua. Nah, makanya kemarin kalau di dunia kripto tua ya. Nah, waktu transaksi tinggi-tingginya tahun 2020 sempat Indodax itu mengalami down beberapa kali. Karena kalau boleh tahu satu hari transaksi di Indodax itu sampai menyentuh berapa kalau lagi tinggi? Kalau lagi tingginya kemarin itu sampai 3,5 triliun. Dalam satu hari. Kalau bursa dibanding bursa efek masih lebih besar bursa efek. Itu 12 triliun. 12 T. Tapi ini industri baru bisa menyentuh 3,5 T ya, ngeri sedap ya. Sekarang average kita sekitar 200 sampai 500 miliaran per hari. Itu per hari ya? Per hari. Bisnis apa ya? Omset 200-500 miliar per hari ya. Oke, lanjut. Kita melihat di tahun 2021 kemarin ada sedikit kecewaan customer kita melihat Indodax kok down sih waktu transaksi per detik berapa ribu transaksi. Nah, kita nggak mungkin bilang sama customer kita kalau itu down karena kita nggak sanggup dan sebagainya kan. Nah, tapi kita menyadari itu kekurangan kita. Jadi yang kita lakukan selama setahun ini kita mengupgrade seluruh sistem software ada di Indodax. Karena target kita adalah per satu detik customer harus bisa transaksi ratusan hingga ribuan per satu detik. Software kita harus sebaik bursa efek Indonesia atau bahkan lebih baik. Ya. Sehingga pada akhirnya customer bisa smooth transaksinya. Ya. Cuma memang proses upgrade daripada Indodax ini ada cost yang harus kita bayar. Yaitu cost yang kita bayar adalah kita nggak bisa mengejar feature-feature yang aneh-aneh dulu. Tapi kita percaya customer itu memerlukan transaksi yang cepat, instan, dan tanpa ada downtime dalam kondisi apapun. Karena kan customer adalah raja di sini. Ya, jadi kita berusaha. Saya juga customer Indodax loh. Betul, Bapak raja saya, Pak. Ya, Oke, terus kita kejar itu. Ya. Di satu sisi kita makanya kemarin selain upgrade teknologi, kita melakukan pendekatan ke pemerintah. Jadi Indodax itu salah satu yang pendekatan ke pemerintah secara sangat intens untuk melahirkan pajak final kripto. Pajak final kripto. Yang sekarang sudah berjalan. Ini yang lagi ditunggu-tunggu sama tax amnesty. Kan sudah keluar kan? Sudah keluar. Per bulan Mei kemarin keluar. Pajak final kripto itu hasil lobbying kita kepada pemerintah. Perlu tahu berapa itu? Saat ini pajak final kripto itu totalnya satu transaksi cuma 0,2%. 0,2%. Itu hasil lobbying, hasil komunikasi dengan pemerintah
terbaik yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Oscar. Kenapa pajak final ini penting ya? Karena kalau kita transaksi kripto dengan cara pajak biasanya ya, pajak yang harus dibayar itu mengikuti tarif PPh. Iya. Jadi kalau misalnya tarif PPh Pak Chandra saya percaya 35%, yaitu tarif pajak tertinggi di Indonesia. Ya, kalau misalnya Bapak bisa beli Bitcoin dan untungnya 100 juta, pajaknya tuh harusnya 35 juta. Iya tuh. Harusnya pasti. kan? Yes. Tapi dengan adanya tarif pajak final ini, pajak Bapak itu cuma Rp200.000 kan? Iya. Nah, ini kenapa sangat penting untuk trader aset kripto mendapatkan fasilitas pajak final. Pajak final. Dan keuntungan untuk pemerintah adalah pemerintah jadi jelas dan ada pendapatan pajak pasti yang lari ke pemerintah. Ya. Daripada sekarang pajaknya kesannya besar tapi nggak ada yang bayar pajaknya gitu kan. Nah, makanya kemarin sambil kita nunggu upgrade-nya software Indodax, kita pendekatan lobbying dengan pemerintah dan saya sendiri kan adalah anggota Kadin ya. Lewat anggota Kadin kita berkomunikasi dengan pemerintah. Akhirnya pemerintah menyetujui. Kemarin makanya ketok palu keluar PMK 68 di mana sekarang resmi ya PMK 68 ya. PMK 68 sekarang kripto itu ada pajak finalnya. Kripto ada pajak final. Ada pajak finalnya. Sehingga mereka nggak usah takut-takut lagi kalau seandainya mereka nanti membeli sesuatu atau apa, toh udah resmi ya bayar pajaknya 0,2%. Ya, betul. Ini seperti teks emas aja 35%. Emas 0,5 Pak. Ada pajak finalnya. 0,5. 0,5. Tapi kalau ada kenaikan pembelian emas tahun 2000 sampai sekarang. Oh ya, itu kena PPh ya. Itu kena PPh itu ya. Oke. Nah, jadi ini PPh ya, termasuk PPh. Ini PPh dan PPM. Ini sudah dua-duanya, Pak. Wah. Ini bukan tax amnesty lagi nih, ini bonus amnesty. PPh plus PPN 0,2%. Betul, makanya kita harus berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Wah, makanya harus bersahabat ya. Betul, Pak. Nggak usah takut. Oke, terus kalau mau masuk ke industri kripto, sebaiknya itu kita bekerja di industri blockchain kah atau membuat project, ada saran apa? Tergantung. Masuk ke industri kripto ini kan nggak selalu harus bersentuhan dengan blockchain-nya ya. Ada banyak hal sih. Tergantung. Saya percaya satu hal sih, kalau seseorang itu kadang-kadang tidak harus menjadi orang lain. Ya. Kita lihat dulu pribadi kita lihat orang itu gimana dan bidang apa yang dikuasai. Ya, daripada memaksakan diri masuk ke bidang engineer yang sama sekali buta gitu. Ya. Kalau memang kita bicara orang itu bergerak ke artis dan sebagainya, mungkin akan lebih baik bersentuhan dengan karya seni, dengan NFT lain sebagainya. Tapi kalau bersentuhan dengan finance baru agak nyentuh ke kriptonya. Tapi kalau memang dia seorang yang punya modal besar, mungkin dia bisa bersentuhan dengan kripto melalui industri mining. Karena industri mining itu industri yang paling cocok dijalankan pada saat seseorang mempunyai kapitalisasi besar. Betul. Ya. Kalau orang kapitalisasinya kecil, jangan sentuh mining. Karena itu seperti buang uang. Seperti buang uang ya. Ya karena mining dengan modal kecil itu Anda dapatnya nggak seberapa gitu. Betul. Mendingan uangnya Anda beliin Bitcoin, lalu Anda tutup, lupain, 5 tahun lagi buka lagi. Itu selalu yang saya tanya orang pemain BTC itu selalu gitu ngomongnya. Tapi masalahnya setelah beli sorenya udah dilihat lagi gitu. Nah itu mentalitinya gimana itu? Karena pada dasarnya kita nggak mungkin bisa melawan naluri dasar manusia sih. Ya, jadi ini sesuatu yang susah. Tapi harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya kalau cara paling gampang sebenarnya satu hal sih. Cara paling gampang ya. Anda beli Bitcoin, masukin ke USB, USB-nya kasih ke istri Anda. Nah, kemudian, tapi kasih tahu istri Anda ya, kalau itu ada Bitcoin-nya, jadi nggak kebuang gitu. Karena kalau sudah apa yang masuk ke safe deposit box ya, gitu ya. Apa yang sudah masuk ke safe deposit box atau masuk ke orang tua Anda atau ke pasangan Anda, biasanya nggak bisa Anda ambil lagi gitu. Nggak bisa. Apalagi masuk ke rekening istri gitu ya, udah passwordnya lupa. Gitu. Itu cara paling ampuh ya. Cara paling ampuh itu. Jadi nggak usah miningan beli komputer tambang gitu kan. Saya jadi ingat candaan waktu saya mulai industri kripto tahun 2015 silam. Oke, koin itu cold storage-nya USB yang dipegangin sama istri ya. Iya, masuk akal. Oke. Pak, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri diskusi kita yang menarik ini, ya kan? Seru ini diskusi sama Pak Oscar, apalagi kalau Anda hari ini cryptomaniac itu Anda pasti lagi menunggu-nunggu Pak Oscar ngobrol selama ini. Biasanya kalau di wawancara media lain kan nggak pernah selama ini ya edukasinya ya. Ini menarik banget. Pak, kenapa seringkali kalau di Indodax itu ada koin tiba-tiba lompat Pak, tinggi.
hitungan jam, tapi Indodax langsung selalu maintenance itu kenapa? Ya, jadi ini salah satu kenapa yang tadi saya bilang itu. Jadi kalau kita bicara softwarenya Indodax, software Indodax itu kan tahun 2013 kita bangun. Ya. Nah, yang problem pada saat ada koin yang loncat tinggi sekali, itu transaksi per detik kita tiba-tiba ke-hits, Pak. Dan sistem Indodax kita nggak bisa membuat sistemnya tiba-tiba down. Karena kalau sistem down itu agak bermasalah kalau ada orang yang melakukan brute force. Kan kita nggak mau secara security kena kan. Nah, makanya oleh karena alasan itulah, makanya selama setahun ini kita mengupgrade seluruh software yang ada di Indodax. Termasuk matching engine kita. Jadi bukan cuma software luarnya, tapi matching engine kita upgrade keseluruhan. Sehingga pada akhirnya, nanti kita akan launching di bulan Juni akhir ya, bulan Juni, Juli. Ya, harapan kita dengan itu, nanti mau koinnya mau lompat setinggi apapun, turun sedalam apapun, itu nggak akan ada lagi maintenance. Bulan Juni rencananya? Rencananya bulan Juni, Juli ini, Pak. Bulan depan? Ya, nanti akan ada pengumumannya. Ya? Sudah setahun ini, Pak, di upgrade-nya. Sudah setahun ini ya? Harapannya udah nggak hang gitu ya? Nggak maintenance gitu. Karena exchange itu paling bahaya sih, kalau misalnya sistemnya hang itu paling bahaya, Pak. Ya, ini kan saya menyampaikan aspirasinya netizen. Betul. Makanya kita memahami ya. Tapi kalau Bapak perhatikan selama 3 bulan ini, selama 6 bulan terakhir lah, koin lompat tinggi itu nggak lagi terjadi maintenance. Karena sebagian solusi sudah kita deploy. Itu yang kemarin kejadian kenapa lompat tinggi maintenance kan terjadi di tahun 2021 awal-awal. Betul. Sebelum kita deploy besar-besaran softwarenya. Betul. Karena kalau kita bicara secara teknologi IT ya, Pak. Limit software itu ada 2. Di hardware dan di software. Layernya nggak cuma server. Kalau layer server mah gampang, kita tinggal bayar, servernya ke deploy, masalah beres. Tinggal di deploy memori dibesarin, prosesor dibesarin, itu gampang. Itu sesuai dengan pepatah Cina kan. Apa yang bisa di-solve dengan uang itu bukan masalah, Pak. Oh iya. Betul. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang itu bukan masalah. Mahal lah, murah gitu. Nah, yang problem adalah kalau kita bicara matching engine, itu limitnya nggak cuma di hardware, tapi di software. Makanya kita upgrade secara keseluruhan adalah software-nya. Ya, soalnya netizen ini atau penggemar Indodax ini, kalau lihat di grup-grup Telegram itu, mereka pikirannya macam-macam. Wah, kalau ada koin wangi ini selalu ada maintenance. Naiknya puluhan ribu %. Ini bahasa netizen yang di kolom komen. Saya sempat ngalami karena, ini begitu. Jadi, tanggapan Pak Oscar bagaimana gitu? Mungkin jawaban tadi terlalu teknikal ya, tapi kalau bahasa yang gampangannya itu gimana supaya memuaskan mereka? Bahasa gampangnya gini, kemarin waktu sempat ada kenaikan tinggi Indodax maintenance, itu untuk mengamankan sistem security di Indodax. Karena kalau memang sampai terjadi kenaikan tinggi, kemudian TPS-nya kena 100%, transaksinya kena 100%, orang mau mengovertake software sistemnya Indodax, itu bisa lebih mudah secara security. Ya, kalau kita bicara security ya. Dan di Indodax itu kita concern-nya kan 2, customer dan security. Kenapa? Karena kalau Indodax sampai ada apa-apa dengan sistem Indodax, itu yang dikorbankan, yang akan kena korbannya kan customer, Pak. Pasti. Jadi kalau kita disuruh memilih, apakah kita harus memaksakan sistem, karena kalau sistem itu tetap jalan, Indodax kan profit, Pak. Iya, betul. Kita harus tahu kok transaksi makin besar, Indodax makin profit. Jelas. Ya. Kalau sistem Indodax itu kita berhentikan, Indodax itu loss. Iya. Ya. Karena kita sendiri juga nggak bisa dapat pendapatan. Pendapatan kita murni dari trading fee. Ya. Jadi kalau maintenance Indodax itu juga loss pendapatan. Ya, betul. Nah, makanya kalau tapi kalau kita sudah melihat security itu nggak bisa ditawar. Ya. Jadi demi security ya. Demi security. Yang bilang aman itu tadi ya. Betul, Pak. Karena software Indodax itu centralized, Pak. Biarpun blockchain-nya itu decentralized, software itu centralized. Masih centralized. Centralized. Software centralized kalau sampai hang, sampai dia kena brute force itu repot. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu, last question. Pak Oscar ini pernah nggak belanja barang paling aneh apa? Pakai Bitcoin. Aduh, apa ya? Pakai Bitcoin ya. Nanti saya jawab apapun kena Bank Indonesia lagi, Pak. Ya, supaya orang tahu utilisasinya, nggak sekedar cuman mau capital gain-nya dari sekian juta jadi sekian ratus juta. Gitu. Jadi mungkin saya jawab transaksi yang saya lakukan di luar Indonesia ya, Pak ya. Oh ya, ini kan betul. Dengar ya, disclaimer, ini bukan di Indonesia karena di Indonesia mata uangnya hanya 1, rupiah. Jadi saya ini penggemar uang kuno, Pak.
Oh. Saya tuh dari dulu suka barang-barang antik lah, barang-barang kuno yang salah satunya uang kuno lah. Jadi maka saya punya koleksi uang kuno kan mulai dari versi penjajahan Jepang, Belanda, kemudian bahkan saya punya uang dolar yang dari tahun 1800-an. Oh. Ya, itu kan semua galerinya kan ada di luar negeri. Yap. Kadang-kadang galeri-galeri gitu pembayarannya paling gampang pakai Bitcoin. Oh. Ya. Yang saya dengar katanya beli apartemen di Dubai pakai Bitcoin itu betul? Itu bisa, Pak. Cuma saya nggak terlalu into itu sih. Oh, lebih senangnya ke koleksi mata uang kuno ya? Saya kolektor. Kolektor. Makanya beliau bisa menjadi orang yang sangat luar biasa ini. Pak Oscar, obrolan kita kayaknya terasa sangat menarik dan tak terasa obrolan kita ini sangat berkualitas dan tentu bisa memberikan edukasi yang sebenar-benarnya kepada netizen Indonesia dan juga sahabat SP30, nama fans kita, bahwa sebenarnya masa depan kripto itu masih sangat baik. Karena saya tentu hari ini tidak bisa mengundang banyak yang bahas, Pak Chandra, kripto gimana Pak masa depan? Saya nggak pernah mau komen. Saya selalu datangkan narasumber yang tepat, expert dan pakarnya, biar dia yang bicara. Karena saya di sini cuma mengedukasi dari pakarnya langsung. Kalau seandainya pakarnya yang memberikan gambaran seperti ini, tentu Anda yang bisa menilai sendiri bagaimana nasib dan masa depan kripto, dan khususnya di Indonesia ada exchanger terpercaya yang sudah legal di Indonesia, yaitu Indodax. Oke, akhir kata Pak Oscar, saya ucapkan thank you banget. Thank you Pak Chandra. Sudah mau mampir ke acara Level Up. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan insight yang positif kepada sahabat SP30. Terima kasih. Kalau slogan kita namanya salam hebat luar biasa. Ya, siap. Kita tutup. Salam hebat luar biasa.